Ribuan jamaah ikuti haulan guru sekumpul di Desa Binjai. Tingkatkan keimanan, GOW Balangan peringati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. DKP 3 Balangan berikan pengetahuan LPM kepada kelompok tani di Batu Mandi. DPM PTSP TTK Balangan sosialisasikan FIN dan metodologi SKKNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Ribuan jemaah dari berbagai pelosok, baik dari Kabupaten Balangan, bahkan dari kabupaten-kabupaten tetangga, mengikuti haulan guru sekumpul ke-18 yang berlangsung di Majelis Taklim Miskatul Anwar, Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 5 Februari 2023. Ribuan jemaah dari berbagai pelosok, baik dari Kabupaten Balangan, bahkan dari kabupaten-kabupaten tetangga, mengikuti haulan guru sekumpul ke-18 yang berlangsung di Majelis Taklim Miskatul Anwar, Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 5 Februari 2023. Kegiatan yang dimulai dari pukul 20.30 WITA ini dipimpin oleh Ki Haji Asmuni atau Guru Danau dan dihadiri pula oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, para ulama dan habib, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengharapkan dengan adanya haulan ini menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan cinta dan mahabbah kepada guru sekumpul, para jemaah juga mendapatkan keberkahan. Selain pembacaan maulid hafsi, ayat-ayat suci Al-Quran, dan menakib guru sekumpul, haulan juga diisi dengan ceramah agama oleh Guru Danau yang dalam tausiahnya mengingatkan pentingnya bersedekah dan berbagi kepada sesama. Selain itu, Guru Danau juga mengingatkan para jemaah haulan agar selalu meminta keselamatan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan haulan terpantau berjalan tertib dan lancar. Ribuan jemaah, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, nampak khusyuk mengikuti haulan. Dan untuk memudahkan jemaah, sebuah layar besar disediakan panitia di lokasi acara. Di sekitar lokasi kegiatan, para relawan juga menyiapkan warung-warung bagi jemaah yang ingin makan dan minum secara gratis. Abdul Halim dan juru kamera Impadi Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah bertempat di Langgar Miftahul Jannah, Komplek Maritim, Kecamatan Paringin, Selasa 7 Februari 2023. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah bertempat di Langgar Miftahul Jannah, Komplek Maritim, Kecamatan Paringin, Selasa 7 Februari 2023. Hadir dalam acara ini Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Haja Sri Huryati Hadi, Ketua GOW Kabupaten Balangan Hajah Megawati Ulfa Supiani, serta Ustazah Syarifah Alfiah selaku penceramah. Digelarnya kegiatan ini juga bertujuan untuk refleksi diri, menjadikan pribadi muslim yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat bagi sesama. Saat ditemui usai acara, Ketua GOW Balangan Hajah Megawati Ulfa Supiani mengharapkan melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat diambil hikmah untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah hari ini gabungan organisasi wanita melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang 144. Alhamdulillah hari ini kegiatan berjalan lancar, namun hari ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kami bersama masyarakat dan seluruh ketua dan pengurus organisasi Kabupaten Balangan yang berada di Kabupaten Balangan. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan mudahan ke depannya kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Sementara itu, Ustazah Syarifah Alfiah dalam tausiahnya menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Madinah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu, dalam Mi'raj Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi dan mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi teknis lumbung pangan masyarakat bertempat di Aula BPP Batumandi, Kecamatan Batumandi, Rabu 8 Februari 2023. Dalam rangka kegiatan membangun lumbung pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi teknis lumbung pangan masyarakat bertempat di Aula BPP Batumandi, Kecamatan Batumandi, Rabu 8 Februari 2023. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Yulianti, Subkoordinator Teknis Mutia Rahmi, serta anggota kelompok LPM. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Yulianti menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi ini memberikan pengetahuan tentang peran pengurus kelompok lumbung pangan, sekaligus mencari solusi permasalahan yang menjadi kendala dalam kelompok tani. Terkait kegiatan ini kita melaksanakan mencari permasalahan, menggali permasalahan apa aja yang ada di kelompok tani agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Yulianti menambahkan rakor teknis lumbung pangan berlangsung di 8 kecamatan di Kabupaten Balangan dan mengharapkan melalui kegiatan tersebut kelompok-kelompok lumbung pangan dapat berjalan maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dan di Kecamatan Batumandi ini merupakan kegiatan yang keempat. Jadi sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Lampihong, di Kecamatan Tebing Tinggi, Paringin Selatan, dan terakhir di sini. Terakhir Bu, untuk harapannya sendiri Bu? Diharapkan dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, kegiatan lumbung pangan yang ada di Kabupaten Balangan itu dapat berjalan maksimal sehingga apa yang diharapkan dan di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu dapat tercapai, yaitu dari segi kemandirian, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Sementara itu Sahrani dari LPM Kelompok Tani Kencana Desa Gunung Manau mengungkapkan bahwa kegiatan rakor ini sangat baik dan sesuai dengan keinginan kelompok tani. Alhamdulillah cukup aja Pak. Cukup membantu anggota lah. Ada peningkatan, ada sedikit. Harapannya Pak? Minta tambah bantuannya. Minta tambah bantuan lagi Pak. Modal. Adapun desa yang mendapatkan kegiatan lumbung pangan di Kecamatan Batumandi adalah LPM Kelompok Tani Timbun Raya 2 Desa Hamparaya dan LPM Kelompok Tani Kencana Desa Gunung Manau. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi vocational in the number dan metodologi standar kompetensi kerja nasional Indonesia tahun 2023 bertempat di Aula Balai Latihan Kerja Desa Mapari, Batumandi, Rabu 8 Februari 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endang Sulistawati dari Dinas di Kabupaten Balangan
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja, DPM PTS PTTK, melaksanakan sosialisasi Vocational Identity Number, PIN, dan metodologi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI tahun 2023. Bertempat di Aula Balai Latihan Kerja Desa Mampari Batu Mandi, Rabu 8 Februari 2023. PIN adalah sebuah angka unik yang digunakan untuk memverifikasi kelengkapan data lembaga agar dapat dimasukkan ke dalam layanan kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja RI. Sedangkan SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Kegiatan sosialisasi dihadiri Sekretaris DPM PTS PTTK Balangan, Abdurrahman Ar-Rahimi, dan diikuti 35 pimpinan lembaga pelatihan kerja yang ada di Balangan. Sekretaris DPM PTS PTTK Balangan, Abdurrahman Ar-Rahimi mengatakan selain mensosialisasikan PIN dan metodologi SKKNI, kegiatan ini juga bertujuan sebagai wadah silaturahmi antar LPK. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini menambah ilmu pengetahuan bagi pimpinan dari LKP tersebut, kemudian dapat membangun Kabupaten Balangan ini sehingga lebih maju. Salah satu narasumber, Endang Sulistiawati dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan mengatakan, LPK swasta yang belum mendaftar PIN agar mendaftar ke aplikasi Kemenaker, karena salah satu syarat mengajukan akreditasi agar LPK swasta ini lebih kompeten, agar nantinya bisa menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Terkait tentang pendaftaran vocational identity number untuk LPK atau lembaga pelatihan kerja yang swasta ya. Jadi beberapa LPK ini masih belum punya PIN dan juga terkait perizinan. Nah, jadi kita minta untuk LPK ini mendaftar di aplikasi Kemenaker di kelembagaan.kemenaker.go.id untuk mendaftar PIN dulu. Karena salah satu syarat untuk mengajukan akreditasi supaya LPK ini jadi LPK yang berkompeten gitu kan, bisa memajukan daerah gitu kan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Narasumber lainnya Novia Yanti mengatakan, agar bisa menciptakan peserta yang kompeten dan siap kerja, LPK wajib memiliki instruktur dan pimpinan yang mengetahui bidang metodologi. Setiap LPK itu sebenarnya instruktur dan pimpinannya itu wajib memiliki instruktur yang berkompetensi, yaitu di bidang metodologi ya, untuk mengajar, yang mana seperti sudah Mbak Endang bilang, biar bisa menciptakan peserta yang kompeten, yang bisa, dan siap bekerja dimanapun berada. Terkait sosialisasi ini juga dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 333 Tahun 2020 tentang penetapan SKKNI. Bisa kita praktekkan pada saat kita ujian. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balangan saya.